Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Pada 7 Juli 2026, Presiden Suriah Ahmed al-Shara'ah meminta Prancis membantu menghentikan eskalasi Israel terhadap Suriah, tepat ketika kunjungan Emmanuel Macron ke Damaskus diwarnai dua ledakan yang mengguncang ibu kota. Apakah Suriah hanya sedang mencari dukungan diplomatik, atau Damaskus mulai membangun pagar politik baru untuk mempersempit ruang gerak Israel? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 6 Juli 2026, Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Damaskus dalam kunjungan yang segera menyita perhatian kawasan. Kehadirannya bukan sekadar agenda seremonial. Macron menjadi salah satu pemimpin Eropa pertama yang datang setelah tumbangnya pemerintahan Bashar al-Assad dan munculnya pemerintahan baru di bawah Presiden Ahmed al-Shara. Bagi Damaskus, kunjungan itu menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa Suriah mulai keluar dari isolasi panjang. Sehari kemudian, pada 7 Juli 2026, suasana berubah tajam. Dua ledakan mengguncang kawasan pusat Damaskus, tidak jauh dari area yang sebelumnya dilalui rombongan Macron. Satu alat peledak ditemukan di dalam kendaraan, sementara alat lainnya ditempatkan di tempat sampah. Ledakan terjadi setelah iring-iringan Macron meninggalkan Hotel Four Seasons menuju Istana Kepresidenan. Macron tidak berada di lokasi ketika ledakan terjadi. Pertemuannya dengan Ahmed al-Shara tetap berlangsung. Namun peristiwa itu langsung mengubah makna kunjungan. Damaskus ingin memperlihatkan wajah negara yang sedang pulih. Ledakan justru membuka kenyataan bahwa keamanan ibu kota masih rapuh dan ancaman dari dalam negeri belum sepenuhnya terkendali. Pada 7 Juli 2026, laporan awal menyebut 18 orang terluka. 3 hari kemudian, pada 10 Juli 2026, otoritas Suriah memperbaharui jumlah korban menjadi 1 orang tewas dan 36 orang terluka. Pemerintah juga mengumumkan penangkapan sejumlah tersangka yang disebut terhubung dengan jaringan berafiliasi ISIS. Temuan itu penting karena memisahkan dua persoalan berbeda. Ledakan di Damaskus berkaitan dengan ancaman kelompok bersenjata di dalam negeri. Sementara itu, pernyataan Ahmed al-Shara mengenai Israel berada dalam jalur politik dan keamanan wilayah selatan Suriah. Keduanya terjadi pada hari yang sama, tetapi tidak memiliki hubungan langsung yang telah dibuktikan. Dalam konferensi pers pada 7 Juli 2026, al-Shara mengatakan bahwa Suriah mengandalkan peran aktif Prancis untuk menghentikan eskalasi Israel. Pernyataan itu disampaikan di tengah situasi yang sangat sensitif. Pemerintahan Suriah sedang berusaha membangun citra baru, menarik kembali hubungan diplomatik, dan membuka jalan bagi bantuan rekonstruksi. Pada saat bersamaan, Damaskus harus menghadapi tekanan dari kelompok bersenjata, kerusakan ekonomi, dan operasi Israel di wilayah selatan. Karena itu, pilihan kata al-Shara terasa sangat terukur. Ia tidak mengumumkan mobilisasi militer, ia juga tidak menyampaikan ancaman balasan. Ia justru membawa persoalan Israel ke hadapan Presiden Prancis. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintahan baru memilih mengangkat tekanan terhadap Suriah ke tingkat internasional. Pengamanan kemudian dipertegat di sekitar lokasi kunjungan, sementara petugas menutup jalan dan memeriksa kendaraan yang berada di kawasan ledakan. Aktivitas itu memperlihatkan tekanan besar yang dihadapi aparat keamanan Suriah. Mereka harus menjaga seorang tamu penting dari Eropa, menyelidiki serangan di pusat ibu kota, dan memastikan agenda kenegaraan tidak terhenti. Bagi pemerintahan al-Shara, pembatalan pertemuan akan memperkuat kesan bahwa negara belum mampu melindungi mitra asing. Melanjutkan agenda juga mengandung resiko, tetapi keputusan tersebut dipakai untuk menunjukkan bahwa serangan tidak berhasil mengendalikan jalannya diplomasi pada hari bersejarah itu yang telah direncanakan sebelumnya. Kunjungan Macron akhirnya menampilkan dua wajah Suriah pada hari yang sama. Di dalam istana, ada pembicaraan tentang diplomasi, keamanan, dan hubungan baru dengan Eropa. Di luar istana, ledakan membuktikan bahwa jalan menuju stabilitas masih dipenuhi ancaman yang bergerak dari arah berbeda. Setelah pemerintahan Bashar al-Assad runtuh pada akhir 2024, wilayah selatan Suriah memasuki fase yang jauh lebih tidak pasti.
Struktur lama melemah, rantai komando berubah, dan berbagai kelompok bersenjata bergerak di kawasan yang berdekatan dengan dataran tinggi Golan. Bagi Israel, perubahan itu menciptakan ruang kosong yang dianggap berbahaya. Tel Aviv tidak ingin menunggu sampai ancaman baru terbentuk di dekat perbatasannya. Sejak akhir 2024, pasukan Israel memperluas aktivitas di sekitar zona penyangga yang sebelumnya diawasi pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Operasi militer dilakukan dengan alasan mencegah munculnya jaringan bersenjata, gudang senjata, dan jalur infiltrasi. Dalam doktrin keamanan Israel, wilayah selatan Suriah tidak boleh berubah menjadi pangkalan baru bagi kelompok yang dapat menyerang Golan atau permukiman di utara Israel. Namun, dari sudut pandang Damaskus, setiap pergerakan pasukan asing tetap dibaca sebagai pelanggaran kedaulatan. Pemerintahan Ahmad al-Shara'ah membutuhkan waktu untuk menyatukan kembali lembaga keamanan, memulihkan kendali wilayah, dan membangun kepercayaan masyarakat. Ketika Israel masuk lebih jauh, pemerintah Suriah terlihat seolah tidak mampu menjaga tanahnya sendiri. Ketegangan itu tampak jelas pada 28 dan 29 Juni 2026 di Desa Abdin, wilayah Daraa Barat. Kendaraan lapis baja Israel dilaporkan bergerak memasuki kawasan tersebut. Sejumlah warga berusaha menghalangi jalan, lalu situasi berubah tegang. Tembakan peringatan terdengar, disusul tembakan artileri ke sekitar desa. Beberapa keluarga meninggalkan rumah pada malam hari karena takut bentrokan meluas. Peristiwa Abdin memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan sekedar persaingan antar negara. Warga sipil menjadi pihak yang pertama merasakan akibatnya. Israel melihat desa-desa selatan sebagai wilayah rawan yang harus diawasi. Penduduk setempat melihat kehadiran pasukan Israel sebagai ancaman langsung terhadap kehidupan mereka. Sementara Damaskus harus menunjukkan bahwa pemerintah baru tidak membiarkan wilayah perbatasan ditentukan sepihak. Akan tetapi, Suriah belum memiliki kekuatan ekonomi dan militer untuk menghadapi Israel secara terbuka. Infrastruktur negara rusak, anggaran pertahanan terbatas, dan pemerintahan baru masih mengejar pengakuan internasional. Membuka perang baru hanya akan memperbesar kerusakan serta menghambat proses rekonstruksi. Karena itu, pada 7 Juli 2026, al-Shara'ah memilih jalur yang lebih terukur. Dengan meminta Prancis berperan aktif, ia berusaha memindahkan tekanan dari garis depan menuju ruang diplomasi. Damaskus ingin menjadikan setiap operasi Israel bukan hanya sebagai masalah keamanan lokal, tetapi sebagai persoalan yang turut diperhatikan pemerintah Eropa. Prancis memang tidak menawarkan payung pertahanan atau mengirim pasukan untuk menjaga Suriah. Namun, ingaruh politik Paris dapat membantu membawa isu tersebut ke forum internasional, pertemuan Eropa, dan saluran komunikasi langsung dengan Israel. Tujuan utamanya bukan menghentikan serangan dalam satu malam, melainkan membuat setiap tindakan militer menghasilkan biaya politik yang lebih besar. Strategi ini juga membantu Suriah membangun identitas baru. Damaskus ingin dikenal sebagai negara yang mencari mediasi, membuka kedutaan, dan mengedepankan perjanjian internasional. Citra itu penting untuk membedakan pemerintahan al-Shara'ah dari masa ketika Suriah identik dengan isolasi, sanksi, dan ketergantungan pada poros lama. Pada tingkat praktis, langkah tersebut memberi Damaskus waktu untuk memperkuat aparat perbatasan tanpa memperlihatkan sikap pasif. Setiap laporan mengenai patroli, penangkapan, atau penyitaan senjata dapat digunakan sebagai bukti bahwa Suriah mampu menangani ancaman sendiri, sehingga dalih intervensi dari luar semakin sulit dipertahankan secara terbuka di hadapan dunia. Pagar diplomatik tersebut masih rapuh. Keberhasilannya bergantung pada seberapa jauh Prancis bersedia menggunakan pengaruhnya dan seberapa konsisten Damaskus mampu menjaga keamanan wilayah selatan tanpa memberi alasan baru bagi Israel untuk bergerak. Pada 7 Juli 2026, kunjungan Emmanuel Macron menghasilkan sesuatu yang lebih konkret daripada sekedar foto bersama. Prancis dan Suriah sepakat memulihkan hubungan diplomatik pada tingkat duta besar setelah lebih dari 1 dekade. Langkah itu memberi pemerintahan Ahmed al-Shara'ah pengakuan penting dari salah satu negara paling berpengaruh di Eropa.
Kesepakatan tersebut diikuti pembicaraan mengenai pemulihan listrik, sistem air, reformasi perbankan, pengelolaan kargo udara, dan peluang investasi. Perusahaan pelayaran Prancis CMA CGM menandatangani kerjasama terkait pengelolaan kargo di Bandara Internasional Damaskus. Total Energies juga membuka pembicaraan mengenai kemungkinan eksplorasi energi lepas pantai, walaupun kondisi keamanan masih menjadi pertimbangan utama. Bagi Suriah, kerjasama ekonomi memiliki nilai yang sama penting dengan dukungan politik. Negara itu membutuhkan modal, teknologi, jaringan perbankan, dan akses ke pasar internasional. Pemerintahan baru tidak dapat membangun stabilitas hanya dengan pidato. Damaskus harus memperbaiki layanan dasar, menciptakan pekerjaan, dan menunjukkan bahwa perubahan politik menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Prancis juga membawa kepentingannya sendiri. Paris ingin mencegah Suriah kembali menjadi ruang berkembangnya jaringan ISIS. Pemerintah Prancis membuka kemungkinan dukungan keamanan dan operasi khusus melawan kelompok teror. Selain itu, perusahaan Prancis melihat peluang besar dalam proses rekonstruksi yang diperkirakan membutuhkan waktu panjang dan biaya sangat besar. Kunjungan Macron juga memperlihatkan ambisi politik Paris. Saat Amerika Serikat sibuk menghadapi Iran, Israel, Teluk, dan Laut Merah, Prancis berusaha menampilkan diri sebagai kekuatan Eropa yang tetap memiliki pengaruh di Timur Tengah. Suriah menjadi tempat yang tepat untuk membangun kembali posisi tersebut. Namun hubungan baru ini tidak berarti Prancis akan otomatis berdiri melawan Israel. Paris memiliki hubungan strategis dengan Tel Aviv dan tetap mengakui kekhawatiran keamanan Israel. Karena itu, dukungan kepada Damaskus kemungkinan akan bergerak melalui tekanan diplomatik, pernyataan politik, dan forum internasional, bukan melalui konfrontasi militer. Prancis juga memberi syarat. Pemerintahan Al-Shara'a diminta menjaga kelompok minoritas, mencegah kekerasan sektarian, dan tidak membiarkan wilayah Suriah dipakai untuk mengganggu Lebanon. Dukungan Eropa hanya akan bertahan jika Damaskus mampu menunjukkan bahwa negara baru berjalan dengan aturan yang lebih terbuka dan dapat dipercaya. Posisi itu membuat permainan menjadi lebih rumit bagi Israel. Selama Suriah terisolasi, operasi militer lebih mudah dibingkai sebagai tindakan pencegahan terhadap wilayah yang tidak stabil. Ketika Prancis mulai menanamkan kepentingan ekonomi dan politik, setiap serangan dapat menyentuh proyek, personel, serta investasi yang terhubung dengan Eropa. Pada saat yang sama, Suriah harus berhati-hati. Hubungan yang terlalu dekat dengan Paris dapat memicu penolakan dari kelompok lama yang memandang Barat sebagai ancaman. Pemerintah juga tidak boleh terlihat menyerahkan arah kebijakan nasional kepada pihak asing. Disinilah strategi Al-Shara'a bekerja. Damaskus tidak sedang meminta Prancis menggantikan tentara Suriah. Yang dicari adalah dukungan yang dapat mempersempit ruang gerak Israel, memperkuat posisi negosiasi, dan memberi waktu bagi negara untuk membangun kembali kekuatannya. Bila proyek Prancis mulai berjalan, keamanan Suriah akan menjadi kepentingan bersama. Serangan di sekitar bandara, pelabuhan, atau jalur energi bukan lagi hanya merugikan Damaskus, tetapi juga dapat mengganggu aset dan agenda ekonomi Paris secara langsung pula. Sejak 7 Juli 2026, hubungan Prancis dan Suriah memasuki tahap baru. Paris memperoleh jalur pengaruh, perusahaan Prancis mendapatkan pintu menuju rekonstruksi, sedangkan Damaskus memperoleh legitimasi dan penopang diplomatik. Perubahan ini belum menghentikan operasi Israel, tetapi telah mengubah lingkungan politik di sekitar setiap tindakan berikutnya. Kunjungan Emmanuel Macron ke Damaskus pada 7 Juli 2026 memperlihatkan bahwa Suriah sedang mencoba menghadapi tekanan melalui cara yang berbeda. Bukan dengan membuka perang baru, melainkan dengan membangun dukungan politik, menarik investasi, dan membawa persoalan keamanan ke panggung internasional. Namun langkah itu belum menjamin Israel akan menghentikan operasinya. Hubungan baru dengan Prancis baru akan benar-benar diuji ketika kepentingan ekonomi, keamanan, dan diplomatik Paris mulai bersinggungan langsung dengan tindakan militer di wilayah Suriah. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.